Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat. Kita bahas mengenai manajemen modal kerja. Saya langsung share screen saja ya, untuk oke. Terbaca? Ada tampil di layar kalian? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Oke, kita mulai. Nah, berbicara mengenai modal kerja, ya, itu nama lainnya di sini adalah working capital. Nah, apa yang dimaksud dengan working capital atau modal kerja? Menurut si Marseprina, modal kerja itu apa? Modal kerja itu usaha awal kita untuk memulai suatu pekerjaan gitu, Bu. Usaha ya? Oke. Felicia? Ya, usaha nilai awal kita. Oke. Pendapat Marseprina mengatakan working capital itu adalah usaha di awal sebelum memulai usaha. Kalau menurut Felicia Devistania, menurut Feli sama atau punya jawaban berbeda? Suaranya nggak ada, Feli, nggak terdengar, Feli. Tidak terdengar suaranya, Feli. Oke. Ada Feli suaranya? Ada, Bu. Saya nggak ada suaranya. Nah, itu suara siapa? Feli? Felicia? Saya, Bu, nggak ada suaranya. Ini ada. Oke, saya skip lah dulu Feli ya. Coba Stephen Cornelius. Modal kerja itu apa? Kenapa tertawa Stephen? Modal kerja apa menurut Stephen? Ya. Ayo. Lihat saya, jangan lihat yang lain. Modal kerja itu apa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Jadi yang tahunya apa nih si Stephen ini? Oke, Andi, menurut Andi lah. Menurut Andi modal kerja apa? Modal kerja. Modal perusahaan untuk bayar semua kegiatan bisnis gitu, Bu. Ya. Namanya modal kerja, berarti ya modal, uang, dana yang dibutuhkan Ya. untuk bekerja kan? Secara sederhana saja artinya. Ya, oke, di sini kita lihat dulu ya. Fungsi dari manajemen keuangan tadi. Ya, saya ingatkan kembali, ada dua fungsi utamanya, yaitu bagaimana membantu membuat keputusan investasi, dan yang kedua adalah bagaimana membantu membuat keputusan pendanaan. Dua hal ini adalah fungsi utama dari manajemen ya, manajemen keuangan. Nah, selanjutnya saya teruskan ya. Tadi saya tanya definisi dari modal kerja itu. Working capital. Kalau saya katakan modal Anda ke kampus, modal Anda kuliah itu apa saja? Modal Anda kuliah. Uang kuliah. Uang kuliah. Transportasi. Uang jajan. Uang jajan. Ya. Terus uang apa lagi?
Uang fotokopi, uang fotokopi, beli buku, dan sebagainya. Itu kan modal kamu kan. Modal kalian ketika kuliah. Nah, pasti ada tujuannya dong. Ya, tujuan dari modal tadi. Orang tua kasih modal, orang tua kasih dana, tujuannya supaya apa? Supaya Anda kuliah dan bisa tamat dengan cepat. Nah, sama seperti perusahaan juga, yang namanya modal kerja itu kan ini berupa dana atau uang yang dibutuhkan untuk perusahaan dalam mendanai aktivitas operasionalnya, ya. Mulai dari beli bahan baku, bayar gaji, kemudian bayar upah, bayar hutang dan sebagainya. Ya, oke. Berikutnya, ini ada factors that influence working capital requirements. Maksudnya adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya naik turunnya dari si modal kerja. Nah, yang pertama itu adalah sales volume atau volume penjualan. Ya, makin besar penjualan, maka makin besar produksi, otomatis modal kerja yang dibutuhkan juga makin besar. Kemudian yang kedua adalah the size of the company scale. Ya, besar kecilnya skala perusahaan. Tentu saja berbeda antara perusahaan yang sudah go public dengan perusahaan yang masih skala lokal, ya. Itu jelas kebutuhan dananya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, company activities, ya. Aktivitas perusahaan antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, kemudian perusahaan manufaktur pasti jelas berbeda kegiatannya. Otomatis dana atau modal yang dibutuhkan juga jelas lebih berbeda. Kemudian yang keempat adalah technological development atau perkembangan dari teknologi. Makin canggih, ya makin canggih teknologi yang digunakan, otomatis modal yang dibutuhkan juga makin besar. Nah, yang terakhir adalah the company's attitude towards liquidity and profitability. Berarti bagaimana respon dari perusahaan ini tadi dalam menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Ya, dalam perhitungan modal kerja ini, dalam konsep modal kerja, nanti yang paling diutamakan itu adalah likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Oke, sekarang tolong di-mute-kan itu dulu suaranya. Tolong di-mute. Siapa ya? Ezia coba di-mute dulu. Oke, selanjutnya kita lihat ini target yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja. Ringkas saja ya. Yang pertama adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah meminimalisir atau memperkecil biaya modal. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan terhadap aliran dana. Oke, selanjutnya berbicara mengenai modal kerja, ada 3 konsep utama yang selalu kita bahas. Konsep yang pertama itu adalah kuantitatif konsep. Ya, kuantitatif konsep. Sederhananya, kuantitatif ini ada kata quantity di dalamnya. Ya, kalau quantity artinya apa? Jumlah. Ya, quantity artinya jumlah. Maka konsep kuantitatif ini adalah konsep yang menganggap modal kerja itu adalah nilai atau jumlah dari keseluruhan aktiva lancarnya. Sehingga ya, konsep kuantitatif disebut juga sebagai konsep gross working capital atau konsep modal kerja kotor. Karena dia menganggap semua aktiva lancar itu ya modal kerja. Rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset. Bisa diingat ya? Oke. Berikutnya, konsep yang kedua itu ada kuantitatif, berarti ada kualitatif. Kualitatif konsep. Nah, kalau saya sederhanakan, ini ada kata quality. Kalau quality berarti kualitas. Ya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah seberapa berkualitaskah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan ditandai dengan nilai atau selisih lebih dari aktiva lancarnya dikurangi dengan kewajiban lancarnya. Ya, sehingga di sini dapat dilihat bagaimana perusahaan itu keberadaan aktiva lancarnya tidak mengganggu tingkat likuiditasnya.
Ya, kalaulah sempat lebih besar kewajiban lancar daripada aktiva lancar, otomatis likuiditas kan terganggu. Ya, bagaimana ceritanya si Stephen bisa bayar utang kalau hartanya atau kasnya sendiri pun tidak tercukupi? Ya, lebih kecil daripada utangnya. Oke, sehingga konsep ini juga disebut sebagai net working capital atau modal kerja bersih. Rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset kurang total current liability. Berarti modal kerja ini adalah total dari aktiva lancar dikurangi dengan total dari kewajiban lancar. Dan yang terakhir, konsepnya itu adalah konsep fungsional. Nah, menurut konsep ini, ya, modal kerja itu dilihat dari fungsinya, ya, fungsi dana ini tadi dalam menghasilkan pendapatan. Jadi ada modal kerja yang bisa menghasilkan pendapatan pada periode itu juga, namun masih ada ya aktiva lancar lainnya atau modal kerja lainnya yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan di periode berikutnya. Rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset tambah total potensial current asset tambah total fixed asset. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Ini ada perusahaan ABC, neracanya ya, neraca ABC untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Jadi kalau saya buat dalam ribuan rupiah, berarti ada 3 digit yang saya simpan di sini. Ya, in 1000 rupiah. Oke, sini kita lihat. Yang namanya neraca berarti selalu prinsip keseimbangan antara bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri pasti itu namanya aktiva dan bagian kanan ini adalah bagian pasiva. Ya. Pasiva terdiri dari kewajiban kemudian ditambah dengan modal. Oke, sekarang kita bahas dari sisi aktivanya dulu. Aktiva atau aset. Nah, aset atau aktiva juga terdiri dari yang lancar dan yang tidak lancar, ya. Penyusunan neraca ini didasarkan pada aktiva yang paling liquid, ya, sampai kepada yang kurang liquid. Yang pertama kita lihat ada current asset, ya. Current asset itu terdiri dari cash 24.000, karena tadi saya bilang ada 3 digit yang tersimpan, berarti ini adalah 24 juta. Kemudian marketable securities atau surat berharga sebesar 56 juta. Kemudian ada account receivable sebesar 80 juta. Kemudian inventory itu sebesar 100 juta. Ya, sehingga totalnya dari current asset ini adalah 260 juta. Kemudian untuk fixed assetnya kita lihat. Untuk aktiva tetap. Ya, aktiva tetap berarti terdiri dari land atau tanah sebesar 150 juta. Kemudian building atau bangunan sebesar 300 juta rupiah. Mesin 250 juta. Sehingga total dari fixed asset ini adalah sebesar 700 juta rupiah. Maka total keseluruhan aset, ya baik yang current dan yang non current itu sebesar 960 juta rupiah. Oke, kita pindah ke sisi kanannya. Ke sisi kanan ini ada liability, ya. Liability juga sama, ada yang current dan yang non current. Jadi nanti kalau Anda selain istilah current ada juga istilahnya yang short term atau long term. Ya. Oke, short term berarti yang jangka pendek, long term berarti yang jangka panjang. Oke, yang pertama current liability kita lihat atau short term. Ada account payable. Account payable apa itu? Utang usaha. Sebesar 36 juta rupiah. Ya. Berikutnya untuk notes payable atau utang wesel sebesar 60 juta. Berikutnya ada tax payable, yaitu utang pajak sebesar 29 juta rupiah. Maka total keseluruhan dari current liability itu adalah 125 juta.
Berikutnya ada yang non current. Nah, non current ada bonds di sini. Bond itu apa? Kezia. Bond itu apa? Suaranya? Oke. Bond itu apa? Tanda pembayaran. Tanda Bayaran. tanda pembayaran. Bond. Oke. Si boxer. Bond itu apa? Setuju tidak dengan dengan jawaban Kezia? Bond itu apa? Surat hutang ya, Bu. Surat utang. Nama lainnya apa? Obligasi. Ya. Oke. Obligasi atau bond sebesar 200 juta rupiah. Maka total dari liability ini sebenarnya berapa? 325 ya. 325 juta. Oke. Saran saya nanti kalian cek bawa kalkulator, coba di cross check. Siapa tahu saya salah hitungnya. Oke, selesai liability, kita bahas ke equity. Equity atau modal. Nah, ini ada capital stock atau modal saham sebesar 425 juta. Kemudian ada retain earning. Retain earning itu apa, Silvi? Kalau diartikan retain earning apa bahasa Indonesianya? Saldo laba. Saldo laba. Saldo laba yang bagaimana? Vito, mana Vito? Vito, menurut Vito retain earning apa? Tadi kata temannya saldo laba. Menurut Vito? Pendapatan ya? Ya, ada kata earning. Pendapatan dari penjualan. Kartolo? Pendapatan tetap, Bu. Pendapatan tetap. Andi? Berbeda-beda jawabannya tadi. Apa itu? Laba, Bu. Laba. Laba apa? Laba-laba. Laba ditahan ya, Bu. Oke, laba ditahan. Ada kata retain di situ. Berarti laba yang ditahan. Artinya laba yang Anda simpan, ya. Anda dapat uang 100 juta. Sudah dapat laba 100 juta. Walaupun di dalam itu tadi ada sumber dana yang diberikan si Kartolo misalnya. Nah, nggak semua kan laba itu dikasih ke si Kartolo. Sementara perusahaan atau usaha Anda tetap berjalan, harus tetap berjalan. Berarti ada bagian laba tadi yang Anda tahan, ya, yang sisanya itu adalah laba yang diberikan kepada para pemegang saham, disebut sebagai dividen. Ya, berarti retain earning ini sini adalah sebagai sumber dana. Nanti pada periode berikutnya dia akan masuk sebagai tambahan dana. Oke, sehingga totalnya antara liability dan equity sebesar 960 juta rupiah. Nah, keterangan tambahan dikatakan bahwa depreciations every year, penyusutan setiap tahun untuk building 60 juta rupiah, untuk mesin 35 juta. Kemudian dikatakan di sini credit sales with a profit margin of 20%. Berarti penjualan kredit ditetapkan profit marginnya 20%. Maka kita diminta untuk menghitung atau menentukan model kerja dengan masing-masing konsepnya. Langsung jawab. Yang pertama, konsep kuantitatif. Ya, kuantitatif tadi saya katakan ada quantity, berarti jumlah. Maka model kerjanya itu adalah jumlah dari aset lancar. Tadi berapa aset lancar di neraca? 260 juta.
Ya, data yang ada di sini sama dengan data yang ada di sistem. Nanti coba kalian cek saja. Ya, 260 juta. Ya. Oke, berarti terjawab ya untuk yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep yang kedua itu konsep kualitatif. Nah, berarti rumusnya tadi adalah selisih lebih dari current asset dengan current liability. Maka tinggal Anda kurangkan, current assetnya adalah 260 juta, sementara current liability-nya adalah 125 juta. Sehingga total dari model kerja dengan konsep kualitatif itu adalah 135 juta rupiah. Ya. Berikutnya, yang ketiga, model kerja secara konsep fungsional. Nah, ini tadi saya katakan, kita harus pisahkan dulu mana model kerja, ya, model kerja lancar yang menghasilkan pendapatan pada saat ini, dan mana yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Yang pertama ini working capital-nya kita lihat dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Ada cash. Cash tadi 24 juta rupiah. Berikutnya ada AR. AR account receivable ya maksudnya. Piutang. Piutang usaha di sini saya katakan 80%, hasilnya 64 juta. Padahal di data neraca tadi saya sebutkan ini sebesar 80 juta rupiah. Kenapa bisa jadi 64 juta? Ya, ingat tadi ada di penjelasan ini saya sebut, di sini saya sebutkan tadi account receivable 80 juta. Tapi di hasil tadi langsung saya buat 64 juta. Mungkin jadi pertanyaan ya. Nah, kenapa demikian? Coba kita lihat dari keterangan tambahan tadi. Credit sales ya with a profit margin ditentukan determine 20%. Berarti kalau namanya penjualan kredit ditentukan profit margin 20%. Kalau penjualan kredit itu biasanya menimbulkan apa? Piutang. Ya, penjualan kredit itu menghasilkan atau menyebabkan piutang. Sehingga kalau misalnya perusahaan itu banyak memiliki piutang, otomatis ada resiko yang akan ditanggung. Apa resikonya? Berarti resiko tidak tertagih. Ya, resiko-resiko tidak tertagih, misalnya orangnya meninggalkah, kemudian lari dan sebagainya, atau kecelakaan atau ada bencana alam dan sebagainya. Nah, biasanya bagi perusahaan itu akan menentukan batas margin laba yang diterimanya dari penjualan kredit tadi. Tadi ditetapkan margin labanya itu 20%. Maka nilai 80 juta tadi ya yang merupakan nilai real dari piutang itu hanya 80%. Maka 80% ya dari 80 juta tadi hasilnya adalah 64 juta. Ya. Sementara sisanya tadi itu ada di sini. Bagian dari profit margin. Oke? Bisa ya dipahami ya? Oke, lanjut. Ini inventory. Inventory atau persediaan itu sebesar 100 juta. Ya, tidak berubah datanya. Nah, berikutnya ada accumulated depreciation of building. Berarti akumulasi penyusutan dari building atau dari bangunan sebesar 60 juta. Sesuai data tadi ya, keterangannya saya sebutkan. Kemudian begitu juga dengan mesin, penyusutan disebutkan 35 juta. Maka total modal kerjanya ini tadi adalah 283 juta. Nah, masih ada lagi ya modal kerja yang potensial di sini, yaitu marketable securities atau surat berharga. Ya, ini bisa dijual kapan-kapan saja. Hasilnya adalah 56 juta sesuai dengan di data. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, profit margin ya. Margin laba yang ditetapkan perusahaan tadi ada 20%. Ya, berarti 20% dari 80 juta itu adalah sebesar 16 juta. Oke, sehingga total dari potential working capital sama dengan 72 juta rupiah. Yang terakhir, ya,
Inilah non-potential working capital yang berasal dari aktiva tetapnya. Berarti ada land sebesar 150 juta, ya sesuai data. Land ada penyusutan tidak? Enggak ya, tanah tidak ada penyusutannya. Kemudian ada building di sini. Building berarti bangunan. Bangunan jadinya 240 juta. Padahal di neraca tadi nilai awalnya adalah 300 juta. Berarti tinggal Anda kurangkan dengan penyusutannya tadi kan. 300 juta. Saya mundur lagi. Oke. Nah. 300 juta ya dikurangi dengan penyusutannya 60 juta. Oke, ini penyusutannya tadi 60 juta. Sehingga hasilnya ini adalah 240 juta untuk bangunannya. Building. Sama halnya dengan mesin juga seperti itu. Tadi hasilnya 250 juta. Kemudian penyusutannya adalah 35 juta, sehingga nilai bersihnya adalah 215 juta. Maka totalnya adalah 605 juta. Oke. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa working capital ini nanti dikatakan optimal ya jika bisa mempertimbangkan rasio keuangan utamanya yaitu likuiditas dan profitabilitas. Nah, nantinya ya bagaimana perusahaan ya dalam menentukan likuiditas dan profitabilitas ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan, dan itu biasanya secara tidak langsung ya menyesuaikan dengan karakter dari manajemennya sendiri. Ya, apakah ada yang risk taker atau yang justru adem-adem saja yang lebih memilih menghindari risiko dan sebagainya. Ya. Nanti untuk kebijakan modal kerja kita akan lanjut di pertemuan ke-5 ya. Di pertemuan ke-5 ya video akan saya kirimkan. Kalian bisa cek di sistem ya untuk memudahkan kalian memahami. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanya? Kita Zoom tidak perlu lama-lama ya. Nanti seperti didongengkan kalian tidur. Cukup 30 sampai 35 menit, maksimum 40 menit biasanya saya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Cukup? Cynthia cukup? Rivaldo? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Ngantuk? Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya stop share dulu ya. Oke. Nah, nanti seperti biasa di sistem akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Ya, mungkin kalian selalu bilang, Ibu ini selalu ada kuis. Karena mata kuliahnya adalah mata kuliah hitungan, mau tidak mau ya harus ada kuis. Ya. Durasinya hanya saya buat 30 menit itu kalau tidak salah saya. 30 menit atau 1 jam, saya lupa. Nah, jadi perhatikan benar-benar ya, kalau seandainya kalian mulai klik dari awal, ya, kalau kalian klik dari awal, itu sampai jam 8 saya bikin maksimum batasnya. Jangan diklik kalau Anda memang belum ready mengerjakannya. Ya, nanti mungkin pertemuan-pertemuan awal yang lalu, banyak kejadiannya, Bu, saya tidak sengaja klik, saya begini. Sistem terus berjalan mundur. Ya. Jadi tolong dibaca benar-benar. Password selalu ada di sistem saya buat. Tolong dibaca. Jadi jangan langsung fokus ke kuis sementara materi dilompati. Ya, bisa hanya 10 soal dan nanti ketika UTS ataupun UAS, ya soalnya dari sini semua berulang. Mestinya kalau sudah pernah dibahas, harusnya sudah paham. Bagus nilainya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya coba absen dulu ya. Absen di sistem, nanti jangan lupa. Ya. Oke, ini ada Felicia Devistania. Oke. Feli suaranya hilang, Feli. Nanti coba di setel lagi ya. Saya hanya membaca gerak-gerik Feli dari tadi.
Oke, ada Vito. Oke, Vito. Cynthia. Kemudian ada Marseprina. Oke, ada Rivaldo Cokro. Kemudian ada ini Fani Luardi, itu jari atau apa yang saya lihat itu? Fani, jari yang saya lihat Fani. Wajah kamu mana Fani? Nah. Takut dia wajahnya saya lihat. Oke, Silvi. Ada Silvi. Kemudian Devi Teresia. Oke, Patricia. Bella Rista. Oke, Kezia. Petrus Ziraluo. Kemudian ada Andi. Ada Boxer Siahaan. Kemudian ada Kartolo Huta Barat. Ada Jimmy. Oke, ada Rindu. Rindu ini kemana orangnya? Kemudian ada Visaka Mulani juga hilang. Sudah ada di sini saya lihat. Oke. Kalau begitu saya tutup ya, kita tutup perkuliahannya dulu sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan. Nanti untuk UTS, setelah UTS, ya saya akan adakan Zoom lagi, mungkin di sekitar pertemuan ke-9. Antara 8, 9, antara itu. Nanti akan saya confirm kembali. Oke? Oke, terima kasih atas atensinya pada malam ini. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas, ya. Tetap semangat. Selamat malam. Salam, Bu. Annyeong.